Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang pembuatan grafik atau chart ya, yang ada di Excel. Sebenarnya sih dengan Microsoft Word hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan yang cukup menarik sih. Nah, oke, secara mudahnya kalau kita membuat grafik ya, seperti umpamanya kita mempunyai data seperti ini ya, data penjualan PT XXX Batam, kemudian ada ini kita pakai lokasi ya, lokasi kota ya. Lokasi kota, kemudian ini ada bulannya, kemudian ini ada total penjualannya. Ini contohnya hanya 3 bulan aja, Januari, Februari, Maret, gitu deh. Nah, cara mudahnya adalah kita blok di sini ya. Nah, kita blok. Oke, kita blok. Kemudian untuk cat ada banyak pilihan. Secara simbol ini sudah ada. Kita tinggal pilih-pilih aja seperti ini. Oke, ini seperti model histogram ya. Ya, histogram. Nah, terus ya kita tinggal pilih aja sih ya. Kalau satu namanya seperti ini deh. Nah, udah jadi gitu deh ya. Atau kalau mau kita yang lain ya, saya Ctrl Z. Nah, atau yang lain seperti grafik bisa juga ya. Ya, kita tinggal pilih aja grafik. Oke, gitu deh. Nah, atau kita bisa menggunakan recommendation charts yang dipilih oleh Excel juga ada. Nah, ini recommendation chart dari Excel. Kita klik-klik ya, mana yang sesuai, yang cocok dengan datanya itu ya. Ya, umpamanya inilah ya, model cluster bar ya, bar. Oke, cluster bar seperti ini ya. Oke, udah jadi ya kan. Nah, cuma kalau kita ingin perbaiki lagi atau kita ingin mengganti datanya, yang saya coba datanya lebih kompleks, lebih banyak. Saya akan menggunakan recommended charts, kemudian all charts ya, terus saya pilih combo. Saya sukanya menggunakan combo untuk data yang mempunyai banyak kolom ya. Kalau data yang mempunyai banyak kolom itu menariknya kita menggunakan combo. Nah, oke, pakai combo. Jadi kalau pakai combo itu kita bisa mempunyai ini ya, apa namanya, kita bisa milih di sini pilihan Januari, Februari, Maret, kemudian ada totalnya March to line. Kalau kita ingin nggak mau pakai garis line, ini kita bisa ganti ya, kita ganti dengan sama dengan cluster kolom ya, totalnya baru pakai line nih, pakai line. Nah, kita klik OK. Nah, seperti ini dia. Nah, kemudian ini masih kurang pas sebenarnya. Sebenarnya sudah biru Januari, kemudian orange Februari, kemudian yang abu-abu Maret, totalnya yang kuning ya. Kalau jadi grafiknya kayak gini, tapi kita bisa buat lebih menarik lagi, yaitu dengan cara kita change chart type lagi. Nah, yang untuk total, karena dia posisinya di paling atas, saya bisa menggunakan secondary axis, yaitu yang di sebelah kanan. Kita checklist. Nah, kalau kita checklist itu jadi penilaian yang untuk yang secondary axisnya itu khusus untuk total. Nah, gini dia, khusus untuk total. Nah, oke, baik. Jadi ini totalnya. Oke, totalnya ini berdasarkan lokasi ya. Jakarta, Bandung, banyak, kemudian Palembang sedikit, kemudian Padang,
kemudian Solo, kemudian Pontianak paling kecil. Nah, ini pakai secondary axis. Nah, oke, baik. Kalau sekedar warna ini bisa kita ganti-ganti ada di sini. Ini warna ataupun di sini ada pilihan. Sama sih ya. Ada pilihan seperti ini. Oke, kalau ini nggak nampak kita ganti aja sih. Ya, ini banyak pilihan. Oke. Nah, cat. Oke, catnya ini title ya. Titlenya yaitu data penjualan ini kita copy paste, kemudian catnya ini kita double klik, kemudian kita pastekan aja ada. Oke, seperti itu dia. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat tampilan lagi, kita bisa di cat design, kemudian ada beberapa elemen yang bisa kita masukkan atau kita mau mengganti elemennya, itu ada di posisi chart element. Oke, access ini sudah, access title ini posisinya ya, ini posisi. Kalau kita mau ganti-ganti di posisi, mau kita kasih pakai title ya, di primary, secondary. Nah, ini tentang apa ya? Oh, jumlah ya. Oke, ini bisa kita pakai tulis sendiri seperti ini, blok jumlah. Kemudian kalau yang sampingnya itu adalah total dari keseluruhan, boleh juga. Kita bisa kasih keterangan di sini axis title untuk bagian secondary vertical. Ya. Ini jumlah dari total, jumlah untuk total ya. Ya, ini jumlah untuk total. Jadi kita bisa tambah lagi ya. Ini jumlah untuk masing-masing bar, Januari, Februari, Maret. Kemudian yang sampingnya ini adalah axis untuk total yang di sini, total yang biru, yang warna kuning ya. Jadi untuk membedakannya bisa kita pakai chart jenis aksis totalnya, berarti ada dua. Catel itu oke. Kemudian nggak masalah. Nah, kalau kita ingin menampilkan angka berarti data labels. Default dia di posisi non. Nah, kalau kita ingin detail angkanya kita bisa pilih, ini contohnya center, ini inside end, ini ada di posisi bawah atau di outside end. Ini tergantung sukanya sih ya. Di center. Yang jelas kalau ingin menampilkan data labels, yang penting nggak menumpuk aja, angkanya nggak menumpuk. Oke, baik, kayak gitu. Contoh saya pilih yang biasa saya pakai sih center atau outside end ya. Outside end itu berarti di atasnya barnya itu, atau center itu di posisi tengahnya. Di posisi tengahnya ya. Nah, tapi kan suka yang outside end. Nah, angkanya jadi nampak nih. Oh, ini 24, ini 18, ini 35, gitu deh. Nah, kita bisa perbesar sih. Kalau seandainya tulisannya tumpuk-tumpuk, kita perbesar aja. Oke, kita perbesar seperti ini. Jadi angkanya tertumpuk ya kan, kita lebarkan untuk chartnya. Oke, ataupun kalau seperti ini ada angkanya double seperti ini. Ya, kita geser boleh juga. Ini 135 sama 55 kan tertumpuk kan, bisa kita drag, kita pindahkan bisa juga. Oke, nah kayak gitu deh. Itu untuk data label. Kemudian data table ini untuk legend. Legendnya, nah kalau ingin menampilkan table sama grafiknya jadi satu ya pakai legend. Tapi kalau enggak ya enggak perlu, enggak masalah, no legend non gitu.
error bar statistik grid length, grid length itu garisnya. Ini ingin garisnya modelnya seperti apa, primary, mirror, vertical, dan seterusnya. Ini macam-macam ya. Terus ini pilih aja salah satu, udah kayak gitu deh. Deadlines ini untuk statistiknya. Nah, itu caranya mudah untuk membuat grafik, hampir sama dengan Microsoft Word. Oke, dengan Excel hampir sama. Nah, back. Nah, sekarang adalah di Microsoft Excel itu untuk membuat chart, selain dari yang chart ini, kita bisa pilihannya ada pivot chart. Ya, ada namanya pivot chart. Oke, kita taruh di sini dulu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pivot chart. Nah, untuk pivot chart caranya sama, kita blok aja. Oke, kita blok, kemudian kita pilih pivot charts-nya ini. Pivot, nah, kita pilih chart, kemudian kita klik OK aja. Ya, kita klik OK. Nah, nanti akan dibuatkan sheet tambahan, yaitu karena kita tadi tambah box sheet ya, jadi nambah di sheet nomor 6 pivot chart ya. Nah, kemudian di pivot chart ini apa yang kita blok tadi nanti muncul ya, seperti lokasinya, kemudian data kolom Januari, Februari, Maret, total. Oke, kalau kita ingin tampilkan ya, jadi otomatis dia akan membuatkan pivot charts. Nah, oke, terus di pivot chart kita bisa ke bawah di sini ya. Nah, di sini ada filter, ada legend, values itu legendnya di sini. Kemudian axisnya ada lokasi, kita pilih berdasarkan lokasi. Ya. Oke, yang menarik di pivot charts itu ada seperti ini ya. Ini ada sum Januari. Dia langsung pilih yang pakai kata sum ya. Sum itu dia ininya apa namanya dia? Sum itu yang dia akan totalkan ya, 235, 243, 190 per Januari, per Februari, per Maret. Dia ada di sini di bawahnya ya. Kalau kita ingin mengganti, itu bisa kita pilih dengan cara value field setting. Ya, umpamanya saya nggak mau pakai sum, umpamanya Januari tapi kita ambil average, rata-rata. Nah, gitu dia. Nanti dia akan menunjukkan di sini rata-rata dari Januari 33, gitu deh, average. Jadi saya ini ya, ataupun di sini ya, kita klik aja ini sum Februari ya. Kemudian kita pilih value field setting. Ya, ini average. Jadi ini rata-rata. Pilihannya ada macam-macam ya. Atau selain dari sum, count itu jumlah barang, jumlah itemnya, ada max, min, product, per number. Nah, kalau kita pilih max, kita klik OK, nanti dia akan menunjukkan berapa paling maksimalnya, 56. Ya, oke, di sini dia otomatisnya. Ini kita settingnya kalau di bawahnya di values ya. Oke. Nah, kita untuk memindahkan feed-nya ini menarik di pivot chart di sini. Contoh ya, untuk total, ini total kan warnanya kuning ya, dia paling besar sendiri. Nah, total itu bisa kita pindahkan ke row. Ya, kita pindahkan ke rows dengan cara ini, kita klik kemudian move to kalau move to beginning itu nanti ke paling depan, move report filter ke sini, row label, column label. Nah, kita pilih yang row. Oke. Kalau kita klik yang row, kita lihat di sini. Ya, ini jadi lebih cukup
grafiknya di luar jangkauan yang ada di cat yang sebelumnya kita buat. Karena di sini langsung muncul angkanya 134, 77, 100, 115, 71, 47, 124. Dia langsung menunjukkan total dari Januari, Februari, Maret yang dari kolom total tadi. Oke, dari kolom total tadi. Nah, dia muncul di atasnya kan. Ya, jadi ini ada double information. Ya, kalau kita ini menampilkan double information. Ya, di bawahnya itu dia. Baik. Ya seperti itu ya, tentang pivot charts kurang lebih kayak gitu ya kalau kita manfaatkan pivot charts. Oke, selain dari pivot charts, nah kalian bisa pilih-pilih di sini ya, bisa mengganti-mengganti ya. Kalau seandainya umpamanya nggak ingin ditampilkan checklistnya, tinggal dihapus saja. Ya, dihapus kalau nggak ingin menampilkan di grafik. Atau di sini kita Mars, ini bisa kita hide, itu juga bisa, ada tombol hide ya, atau remove field juga boleh. Oke, kalau ingin nggak ditampilkan ya. Nah, oke, terus kita back lagi ya. Jadi kita mana deh ini? Oke, kita sudah membuat ini model seperti ini atau model pivot. Oke. Nah, selanjutnya di Excel itu ada, dia menyediakan chart yang jenis 3D. Oke, jenis 3D map ya. Jadi kalau kata map itu berarti dia berhubungan dengan lokasi. Nah, datanya ini berhubungan dengan lokasi ya. Jakarta, Bandung, Palembang, Padang, Medan, Solo, Pontianak, berhubungan dengan lokasi, maka kita bisa menggunakan 3D map. Ya, kita bisa klik open 3D map. Oke, ini adalah cara yang ketiga memanfaatkan charts ya. 3D map seperti ini. Oke, saya akan membuat baru ya, new tour di sini ya, 3D map. Oke, nah di 3D map nanti akan muncul gambar globe atau gambar peta dunia. Oke, ini ada peta dunia. Nah, di peta dunia ini saya hapus ya. Nah, kita akan pilih di sini add field ya. Di location add field, karena data kita itu adalah data ada tunjukkan tempat. Nah, yaitu folder lokasi ya. Oke, di lokasi, atau kalau kita cek di sini, ini file kita ya, lokasi Januari, Februari, Maret, lokasi. Kita back di sini ya. Kita bisa add location di sini ya. Klik lokasi. Nah, kemudian lokasi berdasarkan apa sih gitu ya? Contoh lokasinya itu berdasarkan tadi apa, kota ya, city. Nah, city, oke. Nah, dia langsung di datanya langsung dia ada titik-titiknya. Ya, ada titik-titiknya. Jadi ini menunjukkan Medan, kemudian Palembang, Jakarta, Bandung. Nah, dia langsung otomatis yang kedetek itu langsung ada di situ lokasi. Nah, kemudian kita cek kategorinya. Kategorinya di sini lokasi juga. Nah, dia akan menunjukkan di sini data. Di datanya ada yang salah, Jakarta hanya kurang, Palembang hanya kurang, maka dia nggak kedetek ya. Nah, kita bisa memperbaiki dulu ya. Kalau ingin memperbaiki dulu, kita back lagi ke file yang diambil tadi. Oke, ini sudah diperbaiki sih. Oke, coba kita ambil lagi di sini.
Kemudian kita klik refresh data. Refresh data. Nggak berubah, mungkin saya bloknya salah ya. Oke, ini kita coba ulang lagi ya. Ini refresh, harusnya dia ambil datanya di tempat. Oh, nggak pas. Oke, kita coba ulangi lagi. Saya save dulu aja. Baik, ini saya blok lagi. Kemudian ambil 3D, open 3D. Yang tadi saya hapus saja. Yes. Kemudian klik new tool. Oke, terus kita locationnya kita add lagi. Pas berdasarkan city ya. Oh, masih yang tadi ya. Kita ambil ini totalnya dibuat. Oh, dia detect data yang sebelumnya ya. Oke dah. Ya, oke, jadi kayak gini deh. Jadi ini lokasi, ini kota, ini sudah, ini lokasinya. Oke, karena ada beberapa kali data saya ambil nih di teks 2 ya. Kemudian ini kita ambil yang hacknya yang total. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ya, tapi kita pindah-pindah seperti ini. Dan ini juga menunjukkan siapa yang paling tinggi. Nah, kita bisa menggunakan flap, juga bisa flat maps. Kalau flat maps itu seperti ini. Kalau kita ini ganti dengan map labels, flatnya kita hapus. Ini. Nah, siapa sih paling tinggi gitu ya? Nah, itu deh kayak gini ya. Oh, paling tinggi dia di posisi ya di sini ya. Mana ini Bandung gitu ya. Ya, ini juga bisa ya. Kita ambil gambar ya. Oke. Ini untuk zoom, perbesar, ini mengecilkan. Oke. Nah, kemudian kalau seandainya kita ingin lihat ini datanya pakai total ya, hacknya ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mungkin add layer lagi bisa juga ya. Oke, add layer. Add layernya saya akan masukin lagi lokasi yang tadi. Oke, saya ada beberapa kali percobaan, jadi dia ada muncul rank 1, rank 2, rank. Ada yang terakhir di sini. Nah, ini lokasi. Nah, kemudian kategorinya ini lokasi, kemudian tingginya berdasarkan total. Oke. Kalau ingin melihat berdasarkan per bulan bisa juga ya. Mana tadi ya? Per bulan. Jadi ini bukan total, kita add-nya Januari itu boleh juga. Oke, tapi saya pakai ini hapusnya di sini. Ya, saya pakai yang total saja. Nah, kemudian di sini ada macam-macam ya. Ini ada macam-macam, ada apa namanya, ini sama dengan yang tadi yang model bar. Kemudian ini ada model bubble ini ya. Oke, kemudian ini adalah head map.
Oke, kemudian ada change to visualization to region. Jadi ada berdasarkan region. Cuma kalau region ini harus kita ganti ya. Country, region, state, provinsi. Nah, dia misalnya minimal provinsi. Kalau kota dia nggak mau. Maka kita boleh kita ganti juga di sini ya. Kita ganti menjadi state, provinsi juga bisa. Kalau ingin pindah datanya menggunakan provinsi. Oh, dia ada provinsinya di sini. Garis provinsi. Oke. Jadi kayak gitu dia. Ini ada layer 1, ini ada layer 2. Layer 2-nya untuk region, layer 1-nya saya tampilkan model bar ya. Model bar ya. Jadi ini 3 dimensi ya, cukup menarik sih ya. Oke, baik, jadi seperti itu dia. Oke, baik, terus kemudian selain dari 3D selain dari 3 dimensi bisa ada satu lagi di punyanya Excel. Nah, ini saya turunkan. Ini model grafik yang pertama ini. Ini yang pertama tadi. Kemudian ini yang pivot, model pivot. Oke. Terus 3 dimensinya yang ini ya, 3D map. Nah, kemudian kita masuk lagi di sini ya. Nah, di Excel itu ada namanya sparklines. Sparkline itu adalah model chart yang kecil yang diisi di dalam sel. Ya, contohnya kayak gini dia. Nah, ini cukup bagus juga sih untuk dipakai ya. Jadi kita bisa taruh di sini apa ya? Atau keterangan atau status gila. Status naik atau turun ya. Oke, ini saya blok, kemudian saya ambil kotak-kotak ya. Nah, di dalam status ini nih. Nah, oke, kita akan memanfaatkan ini ya, sparklines. Nah, sparklines caranya mudah, yaitu kita mana yang mau kita buat grafiknya. Oke, jadi kita bisa lihat secara cepat dia naik atau turun. Jadi kita blok dari Januari, Februari, Maret, total enggak ya? Totalnya nggak perlu karena kita hanya ingin tahu berdasarkan per bulannya Januari, Februari, Maret. Nah, kemudian kita klik line. Ya, locationnya ini kita klik di sini sih. Locationnya karena satu baris ya. Kita klik OK, locationnya G4. Kita klik OK. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi grafiknya ini langsung ketahuan. Oh, ternyata penjualannya Januari, Februari, Maret itu naik kemudian turun lagi. Oke. Nah, di bawahnya kita tinggal drag aja. Drag pakai tanda plus ini. Kita turunkan sampai ke paling terakhir ya, data paling terakhir. Nah, kayak gini deh. Jadi kita bisa cek ya. Menggunakan ini model sparklines namanya ya. Sparklines tapi yang lain. Oke, yang lain. Nah, kita bisa cek data ini naik kemudian turun. Ini turun ya, datanya turun kemudian naik bulan Maret. Ini di data Palembang. Oh, ternyata di Palembang ini adalah penjualannya menurun.
Ya, penjualannya menurun. Nah, ini bisa ketahuan ya. Ya, penjualannya menurun. Pada ini penjualannya juga menurun. Hanya kita tahu berdasarkan apa? Spike lines. Ya, spike lines garisnya turun. Nah, Medan naik gitu dia. Medan penjualannya naik. Setiap per bulannya Januari, Februari, Maret naik terus ya. Yang di Solo itu sempat naik kemudian turun lagi. Ya, turun lagi jauh. Nah, Pontianak ternyata dia naik. Oke, ini datanya. Jadi kalau kita ini datanya yang bagus. Ini naik, kemudian ini naik, kemudian yang turun bisa kita kasih tanda kayak gitu ya, kasih tanda. Oke, tanda ini warnanya agak berbeda ya, saya kasih tanda warna merah. Oke, ini data penjualan turun itu ada di Kota Palembang sama Padang. Untuk data yang naik itu ada naik terus konsisten Medan, Pontianak. Ya, turun naik. Nah, itu ada di Bandung. Yang Jakarta turun gitu. Nah, oke, baik. Jadi kita kalau ingin lihat data penjualan bisa pakai menggunakan namanya spark lines. Oke. Nah, spark lines-nya yang model lines. Ini ada beberapa pilihan sih, kolom atau Windows-nya. Kalau kolom juga bisa juga ya, kolom ya. Jadi ini kita blok Januari, Februari, Maret, kemudian kita pilih kolom. Nah, kolom yang kita pilih di sampingnya dari status nih. Klik OK. Nah, dia bisa juga seperti ini. Oke, ini status. Oke, status bar. Oke, jadi kita melihat data berdasarkan status bar. Kalau lines itu biasa pergerakan. Kalau status bar itu hanya mana yang paling besar dia nampak di situ ya. Paling besar itu adalah di bulan Maret. Paling besar di bulan ini paling besar di bulan Februari. Yang kedua paling besar di Maret. Kemudian yang ini paling besar di bulan Januari ya. Jadi mana kotak yang paling besar dan paling kecil dia akan nampak kalau kita menggunakan status bar. Tapi kalau lines dia hanya naik atau turun. Oke, itu perbandingannya status bar dengan lines. Pakai menggunakan spike lines ya. Oke, baik. Nah, jadi pakai Excel itu grafiknya bisa macam-macam ya. Ya, kita buat grafik itu ada banyak cara. Oke, itu cara yang paling pakai menggunakan symbolic icon yang ada menggunakan spike lines. Kemudian kita bisa menggunakan yang seperti biasa seperti ini. Oke, chart biasa ya. Oke, ini pakai chart biasa. Kemudian kita bisa menggunakan pivot chart seperti ini. Dipakai pivot, hasilnya nanti kayak gini contohnya. Pivot dan ini ada datanya. Atau kita bisa menggunakan 3D map kalau berhubungan dengan lokasi. Dan kalau Excelnya tersambung dengan internet, dia langsung kedetek dia lokasi tempatnya juga sih. Lokasi tempatnya seperti ini.
Oke, ini pakai 2 layar. Kalau mau tambah lagi bisa ya layar. Baik, itu pembahasan tentang Excel ya.